Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Saifuddin Ma'rifatullah dari Prodi IAT 7 sore angkatan tahun 2019 yang akan menjelaskan makalah tentang tafsir ayat jual beli. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan makalah dengan tafsir yang berjudul ayat jual beli, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat-sahabat, dan pengikut-pengikutnya sampai hari penghabisan. Semoga dengan tersusunnya makalah ini dapat berguna bagi kami semua dalam memenuhi tugas dari mata kuliah, yaitu tafsir maudhui. Dan semoga segala yang tertuang dalam makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca dalam rangka membangun khasanah keilmuan. Makalah ini disajikan khusus dengan tujuan untuk memberi arahan dan tuntunan agar yang membaca bisa menciptakan hal-hal yang lebih bermakna. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan dan belum sempurna. Untuk itu kami berharap akan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada para pembaca guna memperbaiki langkah-langkah selanjutnya. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali semua, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, di sini ada sedikit pembahasan atau penduluhan. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, aturan Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam muamalat dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi SAW. Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama Islam, salah satunya dalam jual beli. Jual beli yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Kemudian, jual beli yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Jual beli juga seperti apakah yang dibenarkan oleh syarak, dan jual beli manakah yang tidak diperbolehkan. Dalam Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir, penutup para nabi, untuk menjadi panutan dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman kelak. Islam juga merupakan agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti firman-Nya yang telah termaktub dalam Al-Quran yang berbunyi dalam surat Al-Maidah, yang artinya, pada hari itu telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kutipan ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi agama Islam sebagai agama yang sempurna yang akan membawa umat manusia menuju surganya, manakala manusia itu sendiri menjalankan seluruh syariat-syariat yang telah ditetapkan di dalamnya dan menjauhi larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman modern ini manusia gemar sekali melakukan transaksi jual beli dalam segi apapun. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya jual beli merupakan salah satu perbuatan atau kegiatan yang boleh dilakukan dan dihalalkan dalam Islam. Oke, masih pendahuluan.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan atau penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dan mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 275. Pada zaman modern ini, perkembangan teknologi semakin canggih juga. Hal ini memudahkan semua orang untuk bisa saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam jarak jauh. Salah satunya melalui internet atau yang biasa kita sebut online. Pengertian dari online sendiri adalah suatu keadaan di mana kita terhubung atau terkoneksi dengan jaringan internet sehingga kita bisa mengakses apapun dari internet. Pada masa kini, tidak hanya bisa browsing saja melalui internet, tetapi juga bisa melakukan kegiatan transaksi jual beli melalui internet atau yang biasa disebut jual beli online. Online shop. Dari pemaparan penulis di atas, maka dari itu penulis ingin membahas tentang hukum suatu kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan secara online menurut pandangan agama Islam, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat karya tulis ilmiahnya dengan judul Tafsir Ayat Jual Beli. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke penjelasan atau pembahasan, yaitu di slide 2. Nah, apa saja yang ingin saya bahas di sini adalah yang pertama ialah pengertian jual beli, dan yang kedua adalah rukun jual beli. Yang ketiga, syarat-syarat jual beli. Yang keempat, macam-macam jual beli. Yang kelima, macam-macam jual beli yang terlarang, riba dan sebagainya. Yang keenam, khiyar. Yang ketujuh, jual beli kontemporer atau online. Yang kedelapan, tafsir tentang jual beli. Oke, baik. Selanjutnya di slide ketiga ialah pengertian jual beli. Nah, secara bahasa yaitu dijelaskan dengan kata bai'un. Artinya adalah tukar menukar. Nah, jual beli dalam bahasa Arab adalah bai', yang secara bahasa adalah tukar menukar. Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan pemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara', atau menukarkan barang dengan barang dengan uang, barang dengan barang atau barang dengan uang, dan sebaliknya, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas kerelaan kedua belah pihak. Hukum melakukan jual beli adalah boleh, jawaz atau mubah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ya, jual beli barang dengan barang atau barang dengan uang boleh seperti itu. Kemudian dalam hadis Nabi SAW dari Rufa'ah bin Rafi', menurut riwayat Al-Bazar yang disahkan oleh Al-Hakim adalah yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik. Kemudian Nabi berkata, usaha seorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur, yang diterima. Mabrur, berkah, mabrur. Nah, hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah.
Kemudian yang selanjutnya itu ada rukun jual beli. Adanya akid, yaitu penjual atau dan pembeli. Adanya maqud alaih, yaitu adanya harta uang dan barang yang dijual. Yang ketiga adanya sigot, yaitu ijab dan qabul. Nah, tadi rukun jual beli itu ada 3. Adanya akid, penjual dan pembeli. Maqud alaih, adanya uang atau barang yang dijual, uang dan barang yang dijual maksudnya. Adanya sigot atau ijab kabul. Syarat kemudian selanjutnya adalah belum. Nah, di sini kan adanya penjual dan pembeli, itu udah pasti, karena kalau tidak ada penjual tidak mungkin ada yang membeli. Nah, yang kedua adanya maqud alaih itu adalah dimana di situ ada uang, ada barang gitu, ada barang, ada uang, supaya jelas. Dan ketiga adalah ijab kabul, persetujuan, itu ijab dalam jual beli. Kemudian selanjutnya adalah syarat jual beli. Nah, syarat jual beli itu apa aja? Nah, tadi kita sudah bahas. Yang pertama adalah syarat jual beli, adanya akid. Ya, orang yang melakukan akad antara lain balik, harus berakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh, belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, dan jadikanlah Allah sebagai pokok kehidupanmu. Quran Surat An-Nisa ayat 5. Ayat di atas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasarruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad atau ijab kabul. Yang kedua, beragama Islam, wajib nih beragama Islam. Hal ini berlaku untuk pembeli kitab suci Al-Quran atau budak muslim, bukan penjual. Hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang C, tidak terpaksa. Ya, jadi tidak dipaksa, tergantung pembelinya mau membeli apa. Kemudian yang kedua, syarat maqud alaih. Barang yang diperjualbelikan antara lain suci atau mungkin disucikan. Tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, sesuatu yang haram, dan yang lain-lain. Dalam hadis disebutkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang B, bermanfaat. Ya, harus bermanfaat karena menguntungkan. Yang C, dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Jadi langsung gitu. Ketika jual beli itu barangnya harus udah ada dan uangnya juga udah ada. Kemudian milik sendiri, ya bukan punya orang lain. Atau yang E, diketahui atau dilihat. Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi jual beli yang kedua syaratnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, syarat sah ijab kabul. Nah, syarat sah ijab kabul itu apa aja sih? Yang pertama, yang A, tidak ada yang membatasi atau memisahkan. Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab atau sebaliknya. Kemudian tidak diselingi kata-kata lain. Yang C, tidak ditalikan atau digantungkan dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu. Jadi nggak ada ikatan.
Tidak dibatasi waktu, misal barang ini aku jual padamu 1 bulan saja. Nah itu nggak boleh. Nah itu tadi. Nah oke, kemudian selanjutnya macam-macam jual beli. Nah, jual beli ada 3 macam, yaitu menjual barang yang bisa dilihat. Tadi sudah ya. Oh bukan, beda lagi. Ini macam-macam jual beli. Nah macam-macam jual beli itu ada 3 juga, yaitu menjual barang yang bisa dilihat. Hukumnya boleh atau sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat, dan memenuhi rukun jual beli. Menjual barang yang disifati, memesan barang, hukumnya boleh atau sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya, sesuai promo. Yang ketiga, menjual barang yang tidak kelihatan, hukumnya tidak boleh atau tidak sah. Boleh atau sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat, dan tidak diperbolehkan atau tidak sah menjual sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat. Kemudian lanjut macam-macam jual beli barang. Jam jual beli terlarang. Yang pertama adalah jual beli goror. Nah, ada jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Nah ini nggak boleh. Yang kedua, jual beli mulaki adalah jual beli di mana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. Nah ini nggak boleh. Yang ketiga, jual beli mudomin, jual beli hewan yang masih dalam perut induknya. Ini juga nggak boleh. Yang keempat, jual beli muhakolah, jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Kemudian jual beli munabazah adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering, dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran. Jual beli mukhobaroh adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut. Yang ketiga, jual beli sunaya adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Yang delapan, jual beli ashabul fahal adalah penjualan memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dikembangbiakan dalam rahim hewan betina untuk mendapat anak. Yang sembilan, jual beli mulamasah adalah jual beli antara dua pihak yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam dan siang atau siang. Yang ke-10, jual beli munabazah, jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya. Yang ke-11, jual beli urban, jual beli suatu barang dengan harga tertentu, di mana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati. Yang ke-12, jual beli talki rukban adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum dia sampai di pasar dan mengetahui barang pasaran. Yang ketiga, jual beli orang kota dengan orang desa adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran. Yang ke-14, jual beli musaroh adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak. Hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi. Jual beli subroh adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam. Yang ke-16, jual beli najashi, jual beli yang bersifat pura-pura di mana si pembeli menaikkan harga barang bukan untuk membelinya tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi. Kemudian khiyar adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan jual belinya atau membatalkan karena adanya suatu hal. Macam-macam khiyar, ada khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Ada 3 jenis. Kemudian jual beli kontemporer. Nah, jual kontemporer atau online nih yang sering kita lakukan di zaman ini. Nah, hukum jual beli online menurut hukum negara Undang-Undang
dalam aturan perniagaan online dapat diterapkan KUH Perdata secara analogis dalam pasal 1313 KUH Perdata. Dijelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk sahnya suatu kontrak, kita harus melihat syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan bahwa syarat sah suatu perjanjian sebagai berikut: kesepakatan para pihak. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Kemudian, jual beli online juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE). Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan tentang transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Kemudian, para ahli fikih sepakat bahwa hukum penambahan dalam tukar-menukar barang yang sejenis adalah haram. Mereka membolehkan penambahan kalau jenisnya berbeda, tetapi haram menunda pembayarannya. Mereka berselisih dalam masalah barang-barang yang disebut di atas. Nah, ini menurut ahli fikih. Kemudian di sini ada tafsir ayat jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Tafsir Al-Misbah, Profesor Qudai Shihab menjelaskan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafas. Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, jual beli adalah peralihan pemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara. Hukum melakukan jual beli adalah boleh, jawaz atau mubah. Rukun jual beli ada 3, yaitu adanya akid, penjual dan pembeli, maqud alaihi, barang yang diperjualbelikan, dan sigot, ijab kabul. Syaratnya akid balik dan berakal, Islam bagi pembeli mushaf dan tidak terpaksa. Syarat bagi maqud alaihi adalah suci atau mungkin disucikan, bermanfaat, dapat diserah terimakan secara cepat atau lambat, milik sendiri, diketahui atau dapat dilihat. Syarat sah sigot adalah tidak ada yang membatasi atau memisahkan, tidak diselingi kata-kata lain, tidak ditaklikkan atau digantungkan dengan hal lain, dan tidak dibatasi waktunya. Jual beli ada 3 macam, yaitu menjual barang yang bisa dilihat, hukumnya boleh atau sah. Menjual barang yang disifati, memesan barang, hukumnya boleh atau sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya, sesuai promo. Menjual barang yang tidak kelihatan, hukumnya tidak boleh atau tidak sah. Nah, itu kesimpulannya. Oke, baik, mungkin cukup waktunya untuk menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.